sekarang kita ke analogi yang pertama. Karena di sini soal-soalnya gampang, jadi pelan-pelan aja ya. Ada soal tangan titik-titik sama dengan titik-titik pohon. Kalau teman-teman jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? B. Kenapa B? Analoginya gimana? Kenapa jawabannya B? Kalau B itu adalah tubuh, kemudian sama dahan. Tangan dengan tubuh, dahan dengan pohon. Kira-kira analoginya adalah keberadaannya ya. Jadi tangan adalah salah satu bagian dari tubuh. Sama seperti dahan adalah salah satu bagian dari pohon. Benar semua ya, jadi kita serempak jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut sekarang kita ke soal nomor 2. Besi keras, kalau karet, apakah gelang, atau ban, atau lentur, atau putus, atau tali? Di antara A, B, C, D, atau E, teman-teman jawabannya yang mana? Lentur. Lentur. Apa analoginya? Kenapa besi keras, karet lentur? Hubungannya apa? Antara besi keras sama karet lentur itu adalah sifat bahannya ya teman-teman ya. Sifat bahan. Sifat bahan dari besi adalah keras. Maka analoginya sama seperti sifat bahan dari karet adalah lentur. Sehingga jawabannya yang C. Lanjut lagi sekarang kita ke soal nomor 3. Dirgahayu ulang tahun, selamat berbahagia, titik-titik. Apakah mobil baru, putra baru, pernikahan, kesembuhan, atau promosi? Iya, betul, pernikahan. Analoginya gimana? Jadi, dirgahayu itu adalah ucapan ya yang biasanya disampaikan oleh seseorang ketika ada perayaan ulang tahun. Seperti ulang tahun kemerdekaan Indonesia, itu biasanya kan kita ngomongnya dirgahayu Republik Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau selamat berbahagia, biasanya kita ucapkan ketika ada apa? Ketika ada event pernikahan. Sehingga jawaban yang tepat adalah betul yang C. Selanjutnya, nomor 4. Titik-titik lemari kayu sama dengan penjahit titik-titik. Tukang kayu baju. Yang lain? Ada yang jawabnya B? Satu suara deh semua. Ya, jadi kalau jawabannya yang D, tukang kayu dengan lemari kayu. Tukang kayu itu menghasilkan sebuah produk berupa lemari kayu gitu kan, salah satu produk yang dihasilkan. Analoginya sama seperti penjahit, profesinya penjahit, salah satu produk yang dihasilkan berupa baju. Kenapa tidak kain? Karena kalau penjahit itu bukan membuat kain ya, tapi membuat baju. Biasanya kalau membuat kain itu kan tekstil ya, usahanya ya bukan penjahit. Karena itu benar semua teman-teman jawabannya yang D. Gampang kan? Lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Merangkak, berdiri, titik-titik. Sama dengan tulis, edit, titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Bebek. Kenapa jawabannya bebek? Prosesnya atau stepnya atau tahapannya gitu ya. Jadi dari merangkak, step selanjutnya adalah berdiri, maka step selanjutnya dia bisa
Berlari atau berjalan? Berjalan dulu ya sebelum berlari ya. Jadi jawabannya yang B. Sama seperti tulis, kemudian step selanjutnya adalah proses editing, baru habis itu bisa proses cetak. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Penerbit pengarang buku sama dengan apakah yang A, galeri pelukis lukisan, atau B, pengrajin pasar kain, atau yang C, produser artis sinetron, D, pameran pengarang buku, E, panggung penari kostum. Teman-teman jawabannya yang mana? Cicak. Yang lain? Cicak semua ya, satu suara ya. Betul. Jadi penerbit sama pengarang ini satu collab, mereka saling berkolaborasi. Biasanya produk yang dihasilkan berupa buku. Maka kita lihat mana dua profesi yang saling berkolaborasi dan menghasilkan suatu hasil karya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Produser, dia kolaborasi dengan artis, kerjanya produk atau karya yang dihasilkan berupa salah satunya adalah sinetron. Betul ya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita ke nomor 7. Kertas tulisan buku. Sama dengan A, sepak bola wasit lapangan, B, komputer kertas cetak, C, tulis ketik print, D, gambar suara film, E, raket sepatu net. Jawabannya yang mana? Betul, jawabannya adalah yang domba. Kertas dan tulisan itu kalau disatukan akan menghasilkan produk berupa buku atau karya berupa buku. Sama seperti gambar dan suara kalau disatukan bisa menghasilkan karya berupa film. Atau kalau kita balik, buku itu di dalamnya berisi kertas dan tulisan. Sama seperti film di dalamnya berisi gambar dan suara. Jadi kalau analogi itu sama kayak di video materi ya, penjelasannya kita lebih mudah mengerjakan apabila kita nambah kata-kata sendiri buat ngasih hubungan tuh antara satu kata dengan kata yang lain, sehingga ada analoginya, ada cocok logi ya, sekitar seperti itulah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gambar suara film. Sekarang kita ke nomor 8. Panjang, ringan, jauh. Kalau A, meteran timbangan dekat. B, pendek, ons meter. C, penggaris, gram jarak. D, meter, timbangan lama. E, pendek, berat, dekat. Jawabannya yang mana? Yang E. Analoginya kenapa jawabannya yang E? Betul, jawabannya yang E. Tapi analoginya gimana? Lawan kata atau antonim. Antonim dari panjang adalah pendek. Antonim dari ringan adalah berat. Antonim dari jauh adalah dekat. Karena kalau panjang, ringan, jauh itu nggak ada hubungannya ya kalau mereka dijadikan satu. Nah, karena itu kita ternyata bukan hubungan antar katanya, tapi antonim dari setiap katanya. Betul, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E.